Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 April 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. H-12 Lebaran penumpang naik dan turun di Pelabuhan Yosudarso Ambon capai 4.509 orang. PT Pelni Cabang Ambon mencatat arus mudik di Pelabuhan Yosudarso Ambon untuk Minggu 9 April 2023 mencapai 4.509 penumpang naik maupun turun. Jumlah itu didapat dari 3 kapal yang bersandar hari ini, yakni KM Dorolonda, Dobon Solo, dan Tidar. Kepala Operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Assagaf menyatakan bahwa arus mudik sudah mulai terlihat. Dijabarkan untuk KM Dorolonda kapal rute Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, tujuan ke Ternate dan Bitung tercatat penumpang turun 1.165 orang dan naik 959 orang. Lanjutan 1.136 orang. KM Dobon Solo kapal rute Sorong Ambon tujuan ke Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priuk tercatat penumpang turun 1.076 orang dan naik 576 orang. Lanjutan 2.124 orang. Sedangkan KM Tidar kapal rute Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon tujuan ke Ternate dan Bitung tercatat penumpang turun 733, lanjutan 503 orang. Untuk diketahui, Pelni telah menyediakan 12 armada kapal putih dan 7 kapal perintis untuk melayani masyarakat mudik dan balik Lebaran. Turun 1.165 orang, yang lanjutannya 1.136. Sementara untuk penumpang yang akan naik itu tuh 900. Meningkat berapa persen? Meningkat. Kalau yang turun Masih stabil, saya rasa masih stabil. Karena kan kita masih ada banyak kapal lancar. Lancar ya. Lancar jadi masih stabil. Ya. kalau kompensasi penumpang di atas kapal itu yang melebihi tiket itu berapa, Pak? Itu tergantung dari ini ya, dari spesies kapal dan kapal juga ya. Jadi nggak semua kapal. Kalau yang ini sama. berapa? Kalau ini nih, ini perkiraan saya untuk kayak tahun kemarin itu tuh sekitar 50% dari kapasitas. Tapi arus mudiknya sudah terlihat Pak ya? Ya. Untuk saat ini arus mudiknya sudah mulai terlihat. terlihat. Sudah mulai terlihat. Mulai terasa. Terasa ya Pak. Berapa kapal hari ini, Pak? Hari ini kita kedatangan 3 kapal ya, Rolonda, Dobon Solo, sama kapal Pangrango. Cuman saja kapal Pangrango agak telat datangnya malam nanti karena ada cuaca ekstrim juga di luar. Berarti 3 kapal ini, Pak, kedatangan warga Maluku dari rantau sudah berapa banyak, Pak? Kalau untuk Tribuners, jelang Lebaran, Pelni Ambon tambah kuota tiket non-seat. PT Pelni Cabang Ambon siapkan mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik dan arus balik Idul Fitri tahun 2023, termasuk menambah kuota penjualan tiket dispensasi atau non-seat. Hal ini diberlakukan karena diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang di Lebaran 2023. Lanjut dikatakan penjualan tiket non-seat kali ini akan dipersiapkan sebanyak 50% untuk setiap kapal. Jadi perhitungannya seperti jumlah kuota penumpang di satu kapal adalah 2.000, maka tiket non-seat itu sebanyak 1.000. Assagaf juga menambahkan untuk pembelian tiket non-seat, calon penumpang bisa langsung membeli di Pelni maupun di situs website Pelni. Untuk diketahui, Pelni telah menyediakan 12 armada kapal putih dan 7 kapal perintis untuk melayani masyarakat mudik dan balik Lebaran.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Miris sekolah di Yainuelo, Maluku Tengah rusak parah masih dipakai kalau hujan siswa dipulangkan. Kondisi bangunan SDN 76 Maluku Tengah sangat mengkhawatirkan, rusak parah. Selain atapnya lapuk dan rawan roboh, dindingnya sekolah juga retak-retak. Bahkan lantai sekolah juga semuanya pada retak. Bahkan lantainya banyak yang terangkat dan lantai jadi miring. Serta seluruh bagian plafon ruangan itu sudah rusak parah dan jendela bangunan juga sudah tidak ada. Lebih parah lagi, Tribuners, saat musim hujan tiba, air akan mengenangi seluruh ruangan sehingga siswa harus dipulangkan. Padahal bangunan sekolah yang berlokasi di Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah tersebut masih dipakai untuk belajar. Tak hanya ruang belajar, Tribuners, kondisi 2 toilet sekolah tersebut juga sudah rusak parah dan sudah tak bisa digunakan lagi. Ali Kuba berharap segera mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya setiap datang musim penghujan, jam belajar siswa selalu terganggu. Bahkan tak jarang dirinya terpaksa memulangkan para siswa. Kita ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners bantu bayi penderita hidrosefalus. 7 pemuda Aliansi 19 Maluku Tengah galang dana di Masohi. 7 orang pemuda dari Aliansi Angkatan 2019 yang mereka singkat Angkatan 19 Maluku Tengah menggelar aksi kemanusiaan di Kota Masohi Minggu 9 April 2023. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak para mahasiswa itu menggelar aksi penggalangan dana di kawasan bundaran Kota Masohi. Koordinator aksi Nasruddin Saun kepada tribunambon.com mengatakan, aksi kemanusiaan yang mereka lakukan itu membantu biaya operasi bayi penderita penyakit hidrosefalus di Dusun Talaga, Negeri Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB. Diketahui bahwa hidrosefalus adalah kelebihan cairan menekan otak dan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi dan orang berusia lanjut. Lanjutnya saat ini bayi Ridwan sementara dirawat di RSUP Dr. Leimena Ambon dan sangat membutuhkan biaya untuk operasi. Karena itu setelah menerima informasi akan derita adik Ridwan, Nasruddin dan teman seangkatan di Masohi langsung memiliki ide untuk menggalang dana. Berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya Sabtu 8 April 2023 kemarin, mereka memulai aksi penggalangan dana di ibu kota Kabupaten Maluku Tengah itu. Dari hasil aksi itu, saat ini donasi sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp1.509.000. Dikatakan, bayi malang rencananya akan dioperasi Senin besok dan orang tua Ridwan masih membutuhkan banyak biaya untuk operasi anaknya. Dan ini adalah salah satu penyakit yang langka. Ini adalah biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu. Di mana biaya operasinya berasal dari keluarga. Perjalanan di sini Bapak Ibu. Dari tahun awal itu Bapak Ibu sangat berharga. Dan untuk bulan puasa Bapak Ibu mari banyak-banyak beramal.
Kita kembali ke Kota Ambon, Tribuners. THR cair, para ASN di Ambon mulai berburu pakaian Lebaran. Para aparatur sipil negara atau ASN mulai berburu pakaian Lebaran di Ambon Plaza atau Amplas, Senin 10 April 2023. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 2 siang, tampak ratusan warga padati Amplas. Padahal Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah masih 13 hari lagi atau tepatnya jatuh pada Minggu 23 April 2023 nanti. Sebagian besar warga yang berburu pakaian Lebaran ada dari kalangan ASN. Pasalnya mereka datang dengan mengenakan pakaian dinas. Para ASN ini terpantau sedang memilih dan memilah busana-busana muslim yang sedang dipajang. Diketahui, para ASN di lingkup Pemkot Ambon telah menerima tunjangan Hari Raya atau THR pada Senin 10 April 2023 hari ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kota atau Sekot Ambon, Agus Ririmase, Minggu 2 April 2023 lalu. Menurutnya, Pemkot Ambon siap 24,1 miliar rupiah untuk membayar THR dan gaji 13 bagi ASN. Menurutnya, pembayaran THR dan gaji 13 ini tentu memiliki landasan hukum yang tepat, seperti merujuk pada PP nomor 15 tahun 2023 tentang pembayaran THR dan gaji 13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan 2023. Selain itu, Tribuners, peraturan wali kota yang sedang dalam proses tentang tata cara pembayaran THR dan gaji 13 ASN Pemkot Ambon. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kuliner malam Yosudarso Ambon jadi pilihan alternatif warga untuk sahur bareng. Kuliner malam di Jalan Yosudarso Ambon atau tepatnya di kawasan belakang Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas kini jadi lokasi alternatif bagi warga untuk sahur bareng selama Ramadan 1444 Hijriah. Pantauan tribunambon.com Senin 10 April 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur, tampak pusat kuliner malam itu ramai dikunjungi warga. Rata-rata warga yang datang tak sendiri namun bersama keluarga dan rekan-rekannya. Salah satu warga, Adila, mengaku selama Ramadan, kuliner malam Yosudarso Ambon jadi lokasi alternatif untuk sahur bareng keluarga jika ia tak sempat memasak di rumah. Apalagi lanjutnya, kuliner malam ini rasanya seperti makanan rumahan saja. Ditanya soal menu favorit, ia mengaku kerap memesan ikan bakar dan sayur kangkung. Sementara itu, Tribuners, salah satu pedagang, Mas Ardi, mengaku selama Ramadan, memang lokasi kuliner malam ini ramai dikunjungi di waktu-waktu subuh atau tepatnya saat makan sahur berlangsung. Diketahui selain menu ikan bakar dan sayur kangkung, pusat kuliner malam juga menyajikan menu seafood lainnya seperti udang dan cumi.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.